Pertama sekali kita harus melihat kondisi peta politik di Tiongkok dulu ya. Karena terkadang orang melihat Tiongkok itu sebagai satu kesatuan, sebagai monolit gitu. Padahal sebenarnya ya kondisi politik di Tiongkok itu sangat rumit. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, kondisi politik di Cina itu memang sudah serumit itu. Jangan lupa tonton live streaming acara Bernalar Berdaya edisi Mengupas Karya pada Sabtu 22 Februari 2025 di Instagram @mudaberdaya.id ya. Mari bernalar, berlogika, berdialektika, dan berkesadaran untuk menjadi anak muda yang berdaya. Halo teman-teman semua, selamat datang di program baru dari Muda Berdaya yaitu Ruang Gagasan, di mana saya akan belajar sekaligus mengeksplor gagasan atau pemikiran dari narasumber yang akan kita undang di program kali ini. Nah, di topik kali ini kita akan belajar, paling tidak saya akan belajar dan juga mengeksplor tentang satu topik, yaitu tentang Cina, ya, atau mungkin bisa disebut juga dengan Cungko, Tiongkok, Cokin, termasuk juga pecinan. Nah, narasumber kali ini adalah teman saya, ya, teman diskusi saya, sekaligus juga teman untuk brainstorm bareng, yaitu Daniel Limantara, founder dari Neo Historia. Halo Mas Daniel. Halo, selamat siang Mas. Gimana, sehat Mas? Puji Tuhan sehat, alhamdulillah. Oke, Mas Daniel, karena syuting ini kan mau menjelang Imlek ya, jadi iya. kita akan, paling tidak gue akan belajar tentang Cina ini ya, karena mungkin banyak hal-hal yang gue juga nggak paham, jadi mungkin bisa belajar tentang ini dan juga mengeksplor gagasan-gagasan. Wah, siap. Mas, gue mulai dengan pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ini sih sebenarnya bisa gue googling ya, tapi gue rasa lo bisa memberikan penjelasan yang jauh lebih holistik ya. Gue aja nggak paham ya, pertanyaannya adalah bedanya Cina, ya, Hong Kong, Taiwan dan Tiongkok. Nah, itu gimana Mas? Lo bisa jelasin? Pertama sekali kita harus melihat kondisi peta politik di Tiongkok dulu ya. Karena terkadang orang melihat Tiongkok itu sebagai satu kesatuan, sebagai monolit gitu. Padahal sebenarnya ya kondisi politik di Tiongkok itu sangat rumit. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, kondisi politik di Cina itu memang sudah serumit itu. Yang kemudian membuat banyak orang itu melihat bahwa Cina itu hanya sebatas kata Cina gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kalau kita lihat dari secara etimologis, Mas, nama asli Cina itu adalah Tiongkok. Itu dalam pelafalan bahasa Hokkien. Ya artinya Tiong tengah, Kok itu negara. Jadi negara tengah. Paradigma orang Tiongkok itu melihat bahwa negara mereka itu merupakan pusat dunia. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu. That's why nama mereka itu adalah Chongguo. Ya artinya tengah dunia, tengah negara, pusat dunia begitu. Jadi itu nama asli mereka. Tiongkok, Chongguo, Cungko. Itu nama aslinya. Tapi nama Cina dari mana? Nama Cina itu berasal dari nama dinasti Qin, Mas. Nah, dinasti Qin itu adalah dinasti pertama yang berhasil menyatukan semua negara di Cina yang sebelumnya itu terpecah-pecah gitu. Ada negara Wei, ada negara Chu, ada negara Qin. Nah, negara Qin ini yang berhasil menyatukan seluruh Cina, jadilah dinasti Qin. Nah, dinasti Qin ini kemudian dipakai sebagai dasar untuk menyebut nama Cina di zaman kuno dulu. Pedagang India menyebutnya itu Sina, kemudian diadopsi ke dalam bahasa Latin, Sina, Sino, dan lain sebagainya, dan diadopsi ke dalam bahasa Inggris juga, jadi China gitu kan. Nah, kalau kita melihat entitas politik di Cina, kita akan melihat beberapa entitas politik, yakni Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, Macau, dan juga beberapa daerah yang katanya situasi politiknya itu masih kurang jelas. Nah, kita bisa bedakan satu persatu itu dari paradigmanya gitu. Saat ini yang berhasil menguasai hampir seluruh daratan di Tiongkok itu adalah Republik Rakyat Tiongkok. Makanya mereka memiliki paradigma bahwa mereka itu adalah pemerintah sesungguhnya dari Tiongkok gitu. Nah, itu yang membuat kemudian mereka menganggap Taiwan itu bagian dari diri mereka. Padahal secara de facto, secara kenyataannya, Taiwan itu negara merdeka. Mereka itu tidak diintervensi oleh kebijakan-kebijakan yang ada di Beijing. Mereka diperintah dari Taipei gitu. Tapi secara dunia internasional, Republik Rakyat Tiongkok itu berusaha memblokade Taiwan secara politik. Makanya status politik Taiwan secara internasional itu ambigu. Kenapa? Karena Republik Rakyat Tiongkok itu tidak mengizinkan negara-negara lain untuk berhubungan dengan Taiwan.
kalau kalian mau berhubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok, kalian harus ke Beijing, bukan ke Taipei gitu. Jadinya sekarang status politik Taiwan itu ambigu. Secara internasional dianggap sebagai bagian dari Tiongkok, tapi pada kenyataannya mereka itu negara merdeka. Nah, sementara Hong Kong dan Macau itu adalah koloni yang dulunya dimiliki oleh penjajah asing. Hong Kong dimiliki oleh Inggris, Macau dimiliki oleh Portugis. Nah, pada tahun 1997, Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok. Tapi mereka itu mempertahankan konstitusinya gitu. Mempertahankan konstitusi dan gaya hidup mereka. Makanya mereka memiliki undang-undang sendiri, memiliki polisi sendiri, dan memiliki mata uang sendiri. Jadi mereka itu dibilang sebagai daerah yang istimewa gitu. Bedanya keistimewaannya itu lebih. Sama seperti Macau. Macau itu dulunya jajahan Portugis dan kemudian dikembalikan ke Tiongkok gitu. Jadi mereka memiliki konstitusi, undang-undang, dan mata uang sendiri. Tetapi in the greater sense, itu secara keseluruhan mereka itu entitas yang berada di dalam lingkup politik Tiongkok. Nah, para politisi di Tiongkok itu menyebutnya sebagai dua sistem satu negara gitu. Jadi Hong Kong dan Macau memiliki sistem masing-masing, tetapi mereka berada dalam satu negara Tiongkok. Nah, hal yang berbeda dari Taiwan. Taiwan itu masih merdeka karena semua pemerintahannya dijalankan dari Taipei gitu. Sementara kalau Hong Kong dan Macau mereka itu lebih terbatas. Itu yang membuat mereka beda, Mas. Kalau coba gue pahamin dari penjelasan lo ya, Mas. Iya, Mas. Berarti kalau Cina itu lebih ke sebutan ya, Sebutan asing, eksonim gitu, Mas. Sebutan kita mungkin bangsa Cina gitu. Iya, Mas. Dari tadi dinasti Qin ya. Nah, kalau Tiongkok ini adalah nama resminya ya. Betul, Mas. Nama resmi negara itu ibaratnya kayak nama resmi kita kan Republik Indonesia. Kalau nama resmi mereka itu adalah Republik Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok itu nama resminya mereka ya. Betul, Mas. Oke. Kalau di dalamnya tadi bangsa Cina. Iya. Gitu ya, masyarakat atau bangsa Cina. Tapi kalau mau menyebut lebih tepat lagi bangsa Tionghoa gitu. Oh, kalau mau lebih tepat lagi bangsa Tionghoa gitu. Oke. Karena mungkin bagi beberapa orang mungkin menganggap bahwa sebutan Cina itu peyoratif, Mas. Terkesan merendahkan dan mengejek gitu. Oke. Apalagi kalau kita bicarakan dengan situasi budaya di Indonesia, kata Cina itu terkesan merendahkan gitu. Karena sedikit lagi, Mas, kalau misalnya katakanlah orang luar ya, misalnya orang Eropa atau Amerika, mereka menyebutnya orang Tiongkok atau orang Tionghoa atau orang Cina? China. Oh, tetap China. Tetap China, Chinese. Tapi ada unik, Mas. Kalau orang Rusia menyebut Cina itu Kitai. Oke. Iya. Oh. Karena dulunya itu ada satu suku Mongol yang lebih banyak berurusan sama Rusia, tapi memakai nama Cina gitu. Mereka ibaratnya kayak mewakili Cina. Jadi kalau di Rusia, mereka itu memanggil Cina itu sebagai Kitai gitu. Ada asal sejarahnya nggak kenapa dipanggil Kitai itu? Jadi dulu Kubilai Khan, Genghis Khan, Genghis Khan itu kan menyatukan suku-suku di Mongol ya kan. Nah, salah satu suku di Mongolia itu adalah suku Karakitai. Oke. Nah, suku Karakitai ini yang kemudian memiliki posisi politik yang khusus di Tiongkok di zaman penjajahan orang Mongol yang zaman dinasti Yuan. Nah, orang kita ini kemudian banyaklah berurusan sama urusan di Rusia gitu. Jadi lama-kelamaan kata Kitai itu jadi ibarat Cina gitu untuk menyebut kata Cina gitu. Oke. Mas, berarti kalau dalam acara resmi kenegaraan ya misalnya konferensi, berarti diperkenalkannya tetap sebagai Republik Rakyat Tiongkok ya berarti ya? Iya. Oke. Jadi bukan Cina ya, bukan negara Cina berarti ya? Kalau untuk acara resmi. Kalau untuk acara resmi mereka tetap memakai nama Zhonghua Renmin共和国, itu Republik Rakyat Tiongkok. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau lebih tepat lagi ya Mas ya, sebenarnya Republik Rakyat Tionghoa. Tapi kenapa disebut Tiongkok? Karena Tiongkok itu kan lebih ke negara, Tionghoa itu lebih ke bangsanya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya secara resminya, nama Republik Rakyat Tiongkok itu Zhonghua Renmin共和国, yang artinya Republik Rakyat Tionghoa gitu. Sama seperti juga di Taiwan. Taiwan itu nama resminya itu adalah Zhonghua Minju. Zhonghua Minju, artinya Republik Tiongkok. Nah, Republik Taiwan. Kalau tadi ya. Kalau Taiwan nama aslinya juga sebenarnya mereka menganggap memakai nama Tiongkok sebenarnya. Oke.
Nah, tadi kalau Hong Kong, kalau kita mau sedikit komparasi ya ke Indonesia, berarti dia adalah semacam daerah khusus. Betul, daerah istimewa, Mas. Dengan bahkan tadi bedanya bahkan kalau di kita kan ada Yogyakarta atau mungkin daerah khusus ibu kota, tapi kalau di Hong Kong bahkan dia punya konstitusi sendiri. Betul. Jadi kalau kita mau membayangkan dengan situasi di Indonesia, mungkin ibaratnya seperti Yogyakarta, tapi mereka punya mata uang, konstitusi, dan polisi sendiri gitu. Tapi kepala negara dan kepala pemerintahan ini tetap ke Iya, Tiongkok tetap. dan ke Beijing. Betul. Jadi semua kepala negara di Hong Kong itu selalu pasti menjawabnya ke Beijing gitu. Jadi kekuasaan mereka itu nominal. Sama seperti di Macau juga. Itu yang membuat mereka itu beda dengan Taiwan. Kalau Taiwan kan Taipei kan tidak menjawab ke Beijing gitu. Nah, sebaliknya tadi kalau Taiwan dianggap bukan dianggap. Nah, ini penting. Apakah internasional itu mengakui dia sebagai sebuah negara yang mandiri dan berdaulat? Kalau Taiwan. Kalau Taiwan mereka lebih ke menjaga ambiguitas politiknya sih gitu. Karena kenapa kan politiknya sangat rumit. Pertama sekali kalau orang mau berdagang ke Tiongkok, kalau orang mau berhubungan secara diplomatik ke Tiongkok yang dikuasai oleh Beijing, itu mereka itu tidak boleh mengakui Taiwan gitu. Jadi di negara ini, di dunia ini hanya ada beberapa negara yang mengakui Taiwan sebagai negara gitu. Bahkan Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai negara. Karena kita tidak memiliki hubungan diplomatik apapun dengan Taiwan sebenarnya. Tapi kita dihubungkan dengan kantor dagang. Nah, kantor dagang ini yang menjadi kedubes de facto dari negara-negara yang ingin berhubungan dengan Taiwan. Termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lainnya gitu. Nah, ada beberapa negara yang mengakui Taiwan. Kalau saya tidak salah sebut, itu ada beberapa negara seperti Honduras, El Salvador, itu mengakui Taiwan. Sebagai negara yang berdaulat sendiri ya? Betul. Dan mereka tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok. Tapi kenyataannya Mas di Taiwan berarti secara kepala negara kepala pemerintahannya sendiri termasuk juga tadi konstitusinya juga udah pasti sendiri ya. Betul Mas. Mata uangnya juga sendiri. Mata uangnya juga sendiri. Kalau di Taiwan mereka pakai dolar Taiwan. Berarti secara posisi memang mereka tidak bisa untuk didirect oleh Beijing berarti ya. Tidak bisa. Jadi kalau secara domestik Beijing tidak punya kuasa apa-apa di Taiwan. Makanya sepengetahuan saya misalnya seajang Olimpiade pun mereka punya delegasi sendiri ya. Betul Mas. Yang berbeda dengan Tiongkok. Betul. Secara delegasi atletnya pun ya. Sampai sini udah mulai paham perbedaan tadi ya, Cina, Tiongkok, Hong Kong dan Taiwan. Nah, mungkin saya mau berikutnya Mas ya. Kalau ngomongin sejarah peradaban, ini paling tidak menurut pengetahuan saya mungkin juga masih kurang ya. Peradaban kita itu banyak yang bilang dimulai dari Mesir, ya. Ada juga yang bilang mungkin dari Mesopotamia atau mungkin juga Sumeria gitu ya, yang lanjut nanti ke Babilonia, Persia dan segala macam. Nah, pertanyaan saya dalam relevansinya adalah Cina ini kan nggak pernah disebut dalam sejarah peradaban gitu ya Mas ya, sejarah peradaban. Tetapi mengapa hari ini faktanya Cina ini adalah negara dengan, atau Tiongkok ya, mungkin saya udah memakai kata Tiongkok aja ya. Siap, Mas. Kenapa Tiongkok memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia sekarang? Relevansinya kemana nih dalam hal ini, dalam kesejarah? Jadi bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa pertanian pertama kali dilaksanakan di Tiongkok itu adalah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Jadi sudah ada jejak-jejak pertanian di sana. Nah, Tiongkok itu merupakan salah satu cradle of civilization, sebuah bibit peradaban gitu. Di samping peradaban Mesopotamia, Mesir, peradaban Monte Kiko di Amerika, dan juga di Tiongkok juga mereka berkembangnya itu di Sungai Yangtze dan Sungai Huangze, Sungai Kuning gitu. Nah, sungai besar itulah yang kemudian melahirkan peradaban Tiongkok yang sangat kaya populasinya, karena memang sungainya itu sangat subur gitu di daerah sekitarnya gitu. Nah, orang Tiongkok itu memiliki paradigma bahwa sejarah mereka itu bisa ditarik 5.000 tahun yang lalu gitu. Jadi menurut mereka, wajah mereka, budaya mereka yang seperti ini yang dikenal dunia sekarang ini sebenarnya sudah ada 5.000 tahun yang lalu gitu. Meskipun pada faktanya catatan tertulis yang bisa diverifikasi arkeologi itu bisa dilacak 3.700 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bertanya kenapa Tiongkok ini bisa populasinya gede banget dan mereka bisa mempertahankan budayanya, adalah memang pertama sekali Tiongkok itu relatif damai gitu.
Memang ada banyak negara-negara berperang, ada banyak zaman di mana mereka itu saling bertempur dan lain sebagainya. Tetapi setelah dipersatukan oleh dinasti Qin, itu Tiongkok itu relatif damai. Jadi perangnya itu hanya ketika memang waktu ada pergantian dinasti atau memang ada terjadi huru-hara seperti kelaparan, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang membuat populasi di Tiongkok itu relatif lebih stabil gitu. Dan setelah perang, biasanya juga populasinya itu cepat digantikan gitu. Jadi kalau kita melihat catatan sejarah Tiongkok itu, biasanya kan perangnya itu jumlah orang yang menjadi korban dan perang itu bisa sampai jutaan gitu. Tapi mereka cepat digantikan karena memang pertanian di sana juga sudah cukup maju, irigasinya juga sudah cukup maju, dan juga banyak peralatan-peralatan pertanian yang memang sudah cukup maju gitu di zamannya gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan peradaban di Mesopotamia, peradaban-peradaban perunggu di Mesir, ya kan? Iya. Kalau di sana kan mereka ada disebutkannya peradaban mereka tiba-tiba hilang gitu. Karena diserang oleh peradaban yang katanya orang-orang laut gitu. Nah, sampai sekarang kita nggak tahu orang-orang laut itu siapa gitu. Nah, peradaban perunggu di Mesopotamia, di Mesir, itu somehow tiba-tiba hilang saja begitu. Yang kemudian mereka itu jatuh ke abad ke-8. Yang pada waktu itu disebut oleh filsuf-filsuf Yunani bahwa memang Yunani mengalami masa kegelapan sampai akhirnya Sokrates muncul mengambil cahaya filosofi itu ya kan. Nah, itu yang membuat terjadi stagnansi kebudayaan di Mesopotamia, di Mesir dan wilayah timur dekat pada waktu itu. Tapi di Tiongkok tidak ada zaman seperti itu, Mas. Tiongkok itu benar-benar dari awal, dari zaman ada beberapa kebudayaan ditemukan di Tiongkok seperti Erlikang, Erlito, kebudayaan Longshan gitu yang relatif kemudian berkembang menjadi desa-desa yang sangat kuat secara struktur politiknya, kemudian berkembang menjadi dinasti dan kemudian berkembang menjadi negara. Jadi mereka itu bertahap berkembangnya gitu. Jadi makanya sejarah mereka itu bisa dilacak sampai masa-masa itu dan populasi mereka itu relatif lebih stabil gitu dan pada akhirnya membuat budaya mereka itu masih terjaga gitu. Iya. Berarti dari sini saya belajar bahwa peradaban Tiongkok atau Cina ini memang sampai akhirnya menjadi penduduk terbanyak karena memang kalau ditarik dia relatif stabil ya dan juga tadi secara geografis alamnya juga subur. Betul, Mas. Itu yang berbeda tadi dengan peradaban Mesir yang cenderung kurang stabil ya. Betul. Banyak perang atau banyak perang mereka keluar atau mereka ada penjajah masuk ke dalam kayak Betul, gitu ya. Mas. Itu yang membuat mereka lebih survive dan lebih sustain Betul. secara peradaban ya. Tapi tadi Mas, kalau mau gue tarik lagi berarti memang peradaban Tiongkok ini memang bisa dikatakan apakah memang setua Mesir, setua Sumeria, setua Mesopotamia? Kalau secara arkeologis sebenarnya tidak, Mas. Jadi lebih tua itu Mesir, lebih tua itu masih Mesopotamia gitu. Tetapi yang membuat Tiongkok itu masih bisa bertahan budayanya sampai sekarang itu karena yang seperti saya sebutkan tadi, Mas, itu sejarahnya itu mereka terpelihara dengan baik gitu. Jadi makanya tulisan-tulisan yang ada di tulang-tulang ramalan pas zaman dinasti Shang itu masih bisa di-decipher sekarang dan dicari hubungannya dengan karakter Tiongkok sekarang gitu. Berarti balik lagi ya, iklim kondusivitas peradaban itu sangat menentukan seberapa mereka akan bertahan. Jadi mereka tetap berkesinambungan. Kalau kita lihat di sejarah Mesir kan, Mesir kuno kan sudah terputus dengan Mesir sekarang gitu. Karena Mesir sekarang kan mostly mereka berbahasa Arab, berbudaya Arab. Tapi kalau misalnya Mesir kuno kan tidak gitu. Nah, sekarang kita geser dalam hubungannya dengan Indonesia, Mas ya. Kapan bangsa Tiongkok atau mungkin saat itu mungkin juga masih disebut bangsa Cina ini mulai masuk ke Nusantara? Kan waktu itu kita masih belum bernama Indonesia ya. Nah, pertama kapan mereka mulai masuk ke dalam wilayah kita dan apa latar belakangnya? Kalau pertama sekali kita harus mendefinisikan Tiongkok itu sebagai budaya atau Tiongkok itu sebagai wilayah. Kalau Tiongkok sebagai wilayah, dulunya ada sebuah kebudayaan namanya kebudayaan Hemudu. Nah, kebudayaan Hemudu itu adalah kebudayaan yang diteliti oleh arkeologi memiliki banyak kesamaan corak dengan budaya Austronesia. Nah, orang-orang Austronesia itu adalah yang kemudian menjadi orang Batak, orang Jawa, orang Minang, dan orang Filipina, orang Melayu, dan lain sebagainya gitu ya kan. Nah, kebudayaan Hemudu itu kemudian menjadi
hipotesis kalau orang Austronesia itu berasal dari Tiongkok gitu. Kalau mereka itu awalnya berasal dari sana, kemudian bermigrasi ke Taiwan. Setelah dari Taiwan, baru mereka menyebar dari Taiwan ke Nusantara ke Madagaskar, kemudian ke Hawaii dan semua kepulauan Pasifik lainnya gitu. Nah, jadi kalau mau dibilang secara Tiongkok sebagai wilayah, sebenarnya dari dulu Asia Tenggara dan Tiongkok sudah sangat saling berhubungan gitu. Karena memang ada bukti-bukti arkeologis kalau kemungkinan besar orang Austronesia juga berasal dari daratan Tiongkok gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara Tiongkok sebagai budaya, Tionghoa sebagai budaya, orang Tionghoa yang benar-benar Tionghoa yang pernah mencatat bahwa kunjungannya itu ke Nusantara itu ada biksu namanya Fahian. Nah, Fahian itu seorang biksu Buddha pas zaman dinasti Tang datang ke daerah yang sekarang jadi daerah Palembang. Jadi dia ke Sriwijaya waktu itu. Kalau sekarang sih sudah menjadi daerah Palembang di sana. Nah, dia menyebut banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara gitu, tapi dia bukan tinggal di sana, dia cuma transit doang. Jadi dia mau ke India, transit lewat Sriwijaya gitu. Tapi kalau misalnya bisa tentang migrasi orang Tionghoa ke Nusantara, itu mulai besar-besarannya itu pas abad ke-14. Tapi kalau misalnya mau ditarik lagi, pas zaman dinasti Song memang sudah ada usaha untuk mendirikan pemukiman di Nusantara. Kalau kita ke Sumatera Utara, di sana ada situs kota Cina gitu. Diperkirakan kalau itu kotanya itu dibangun pas zaman dinasti Song. Itu berarti sebelum dinasti Yuannya Mongol gitu. Berarti migrasi mereka, migrasi dari Tionghoa ke sini baru dimulai secara besar-besaran di abad 14. Iya. Nah, apa tujuannya? Banyak tujuannya, Mas. Ada yang memang mau mencari penghidupannya lebih baik, ada yang mau berdagang, ada yang mungkin ingin kabur gitu ya kan, mungkin melakukan kejahatan di Tiongkok dan ingin kabur dari hukuman gitu. Banyak motivasinya gitu. Tapi kalau dari beberapa catatan, waktu invasi Mongol ke Jawa, itu banyak tentara Mongol, sebenarnya orang Tionghoa, melakukan desersi. Akhirnya tinggal di Jawa, menikahi oleh perempuan lokal, kemudian beranak pinak di Jawa gitu. Nah, tapi tetap kan antara Mongol dan Tiongkok ini dua hal yang berbeda kan? Iya, betul. Nah, maksud pertanyaan saya adalah ini dua entitas yang berbeda kan, Betul, Mongol Mas. dan Tiongkok kan. Betul, Mas. Tapi yang tadi Mas Daniel bilang di dalam ketentaraan Mongol juga ada penduduk Tionghoa. Betul. Jadi Mongol pada waktu itu berhasil menguasai Tiongkok gitu. Iya. Nah, dia juga banyak mengadopsi budaya-budaya Tionghoa gitu. Maka kalau kita lihat Kubilai Khan itu punya nama Tiongkok, nama Tionghoanya sendiri gitu. Okay. Nah, pada zaman itu Mongol banyak mengadopsi budaya Tionghoa, birokrasi Tiongkok gitu kan. Dan kemudian mereka juga banyak merekrut lah orang-orang Tionghoa ke dalam sistem ketentaraan Mongol gitu. Okay. Kalau dalam ketentaraan Mongol itu ada banner-bannernya gitu, ada bendera orang Han. Nah, orang Han ini orang Tionghoa, orang Han, orang Manchu, orang Mongol gitu. Jadi tiap resimen-resimen itu dibagi berdasarkan etnisitas mereka gitu. Nah, kebetulan yang dikirim ke Nusantara pas ekspedisi untuk menghukum Jayakatwang waktu itu, untuk menghukum Raja Singosari pada waktu itu, karena mereka kan Kertanegara ya kalau nggak salah. Ya, Kertanegara. Iya. Jadi kan dia melukai utusan Mongol gitu ya kan. Nah, jadinya kemudian mereka melaksanakan ekspedisi untuk menghukum Kertanegara gitu. Nah, kebanyakan pasukannya itu dikumpulkan di daerah Hokkien, daerah Fujian sekarang. Nah, daerah Fujian itu di Tiongkok Selatan itu banyak pasukannya itu, pasukan Mongolnya itu orang Tionghoa gitu, yang dikirim ke Jawa. Berarti resimen di dalam ketentaraan Mongol itu banyak orang Tionghoa tadi. Betul, karena memang populasinya kan gede juga ya gitu ya. Berarti dari sini yang saya coba belajar adalah ketika migrasi itu ada karena ekspedisi Mongol, maupun juga ada ekspedisi tadi ya, karena mereka ingin mencari penghidupan yang lebih baik, Betul, Mas. berjualan dan sebagainya ya. Nah, kita lanjut Mas. Ketika mereka bermigrasi, ya kan, berarti aktivitas awal-awal abad 14 bangsa Tiongkok atau Tionghoa ini lebih banyak berdagang. Betul, Mas. Nah, bagaimana proses akulturasi dan adaptasi mereka di Nusantara ini, Mas? Pertama sekali memang orang Tionghoa itu sangat adaptif ya dengan wilayah yang mereka kunjungi begitu. Nah, banyak juga asimilasi yang terjadi antara budaya Tiongkok dengan budaya lokal di sini. Kalau kita lihat kan banyak budaya-budaya Indonesia itu juga banyak mengadopsi dari Tiongkok gitu.
Contohnya dalam makanan kita lihat ada bakso gitu ya kan, ada kue tiao gitu dan lain sebagainya, itu kan makanan-makanan Tiongkok. Juga ada beberapa budaya seperti tahun baru gitu juga sangat mempengaruhi budaya-budaya di Nusantara gitu. Nah, saat mereka datang, jadi generasi pertama orang Tionghoa yang datang ke Indonesia pada waktu itu, mereka itu hanya laki-laki yang datang. Jadi mereka tidak membawa pasangan mereka dari Tiongkok, dan juga mereka itu kebanyakan lajang gitu. Mereka datang ke sini menikahi perempuan lokal, kemudian mengadopsi budaya-budaya lokal juga. Nah, kalau kita bisa lihat salah satu contohnya itu ada namanya Tionghoa Benteng atau Cina Benteng yang sekarang banyak tinggal di daerah Tangerang. Itu kelihatan banget itu akulturasi antara budaya Nusantara dengan budaya Tiongkok. Dan bahkan beberapa dari mereka saja sudah tidak kelihatan seperti orang Tionghoa gitu. Tetapi mereka itu orang Tionghoa gitu. Jadi mereka itu banyak berasimilasi di sini dan kemudian menjadi identitas budaya yang unik gitu. Jadi kalau kita melihat antara mereka dengan orang dari Tiongkok, itu sangat beda banget gitu, Mas. Mas, kalau misalnya aku coba melihat kondisi konteksnya saat itu kan, kita masih dalam feodalisme ya. Ada kerajaan ya kan, dan juga ada rakyat jelata ya kan. Nah, berarti di mana posisi para bangsa Tiongkok yang baru bermigrasi ini di masyarakat ya kan? Mereka dipandang apa oleh kerajaan-kerajaan kita saat itu maupun juga oleh rakyat jelata? Sebenarnya nggak jelas banget, Mas. Nggak jelas banget. Nggak jelas kenapa? Pertama, mereka dianggap bukan orang Tiongkok oleh pemerintah di Tiongkok. Jadi kalau yang saya baca dari bukunya Nyo Chulan, jadi beliau itu jurnalis dari Sinpo, beliau menuliskan begini. Jadi pada waktu pembantaian di Kaliangke, di zaman penjajahan Belanda dulu, itu Gubernur Jenderal VOC sempat meminta maaf ke Kaisar Tiongkok. Tapi Kaisar Tiongkoknya bilang mereka bukan warga negara Tiongkok lagi karena mereka sudah meninggalkan Tiongkok gitu. Nah, dipandang oleh pemerintah Tiongkok bukan sebagai orang Tiongkok, tapi di kerajaan-kerajaan pada waktu itu, kerajaan-kerajaan Nusantara menganggap mereka juga orang asing. Mereka itu orang Tiongkok. Mereka bukan warga negara kita gitu. Berarti posisinya sama kayak Belanda dianggapnya? Iya, seperti itu. Bahkan Belanda menganggap orang-orang Tiongkok yang berdagang di wilayah mereka itu sebagai saingan gitu. Jadi tidak dianggap sebagai bagian dari Belanda juga. Jadi memang status mereka itu gak jelas banget gitu. Apakah masyarakat kita saat itu menganggap mereka lebih tinggi secara kelas? Kalau masyarakat Indonesia yang secara rakyat pribumi rakyat jelata, apakah menganggap bangsa Tiongkok yang bermigrasi ke wilayah ini sebagai orang yang kelasnya lebih tinggi? Sebenarnya enggak, karena memang kita tidak mengenal kelas-kelas seperti itu. Karena semuanya itu kan dibagi secara kelas feodal gitu ya kan. Ada jadi pedagang, ada yang jadi petani dan lain sebagainya. Tapi kalau secara ras, sebenarnya kita tidak memandang seperti itu. Nah, pembagian kelas-kelas berdasarkan ras itu pas zaman Belanda, Mas. Jadi orang-orang Tiongkok itu dianggap sebagai orang Asia Timur Jauh yang dianggap sebagai warga kelas 2, yang di atasnya pribumi gitu. Tapi di atasnya lagi masih ada orang Belanda gitu. Jadi tetap orang Belanda yang berdagang dan akhirnya menjajah Indonesia menganggap bangsa Tiongkok yang ada di wilayah Nusantara sebagai tetap bangsa kelas 2. Betul. Karena mereka mau menjadikan bangsa Tionghoa itu middleman sebenarnya. Makanya kalau kita lihat kan pada abad ke-19 itu banyak orang Tionghoa itu dipekerjakan jadi pemungut pajak gitu. Jadi orang Belandanya itu tangannya agak kotor. Jadi orang Tionghoa yang tangannya kotor untuk menarik pajak dari penduduk pribumi gitu. Apakah ada perlawanan dari komunitas bangsa Tiongkok yang ada di Nusantara terhadap penjajahan Belanda? Ada. Jadi dulu itu setelah pembantaian Kaliangke itu ada yang namanya Perang Kuning gitu. Jadi para orang Tionghoa yang takut dibantai oleh VOC kan mereka kabur ya. Mereka kemudian tinggal di daerah sekitar Batavia dan kemudian ada beberapa yang beraliansi dengan para laskar-laskar dari Jawa gitu. Nah, kemudian mereka itu beraliansi dengan Mataram dan sama-sama melawan Belanda tetapi sayangnya kalah gitu. Nah, Belanda melihat bahwa aliansi antara orang Jawa dan Tionghoa ini sangat kuat gitu. Hanya dibentuklah strategi untuk mengadu domba mereka gitu. Berarti ada perasaan yang sama berarti antara masyarakat kita waktu itu yang terjajah dan bangsa Tiongkok untuk sama-sama melawan Belanda berarti. Betul, Mas. Nah, gue juga mau tanya Mas, gimana proses kan pada saat mereka ada masuk ke wilayah Nusantara ini, umumnya secara kepercayaan ataupun juga agama apa yang dianut?
Banyak Mas. Jadi kalau kita bicara agama di Tiongkok, kita tidak bisa melihatnya seperti cara kita melihat agama secara samawi gitu. Jadi kalau di Tiongkok itu banyak orang itu kan punya kelas-kelas dan mazhab filosofinya sendiri. Ada yang mazhabnya lebih ke Konfusianisme, ada yang lebih ke legalisme, ada yang lebih ke pemujaan terhadap leluhur gitu. Jadi pada waktu itu banyak yang membawa ajaran-ajaran kuno dari leluhurnya gitu ke sini, bawa patung-patung dewanya gitu. Ada yang menyembah dewa ini, dewa A, dewa B, dewa C gitu. Jadi mereka itu punya personality-nya masing-masing itu, punya dewa-dewa pribadinya gitu ya kan. Jadi kalau yang populer di kalangan para orang Tionghoa yang datang ke Nusantara itu ada dewa laut yang namanya saya lupa. Jadi dia itu banyak ditaruh di kuil-kuil yang kalau kita lihat di kuil-kuil Cina yang ada di Jakarta itu seperti Tua Sebio itu ada patungnya gitu. Jadi dia itu adalah dewi penjaga laut gitu. Jadi orang-orang Tionghoa yang bermigrasi dari Tiongkok ke Nusantara kan lewat laut kebanyakan. Jadi setelah mereka melewati laut dan sampai dengan selamat di daratan, mereka itu langsung membangun kuil dan menyembah dewi itu. Nah, jadi makanya di tempat di mana orang Tionghoa pertama kali datang ke Nusantara itu pasti ada kuilnya Mas. Seperti kuil di Tuban, kuil di Surabaya. Jadi dari kuil-kuil yang dibangun itu kita bisa mengetahui kapan mereka datang, leluhur mereka siapa aja, dan apa yang mereka sembah gitu. Nah, di samping itu mereka juga banyak membawa ajaran-ajaran seperti ajaran Buddha, ya kan? Kalau Buddha kan memang dari India ya, tapi berakulturasi di Cina gitu. Yang hanya punya mazhab-mazhab tersendiri juga. Kalau di Tiongkok itu kebanyakan mazhabnya itu Mahayana gitu. Nah, mereka datang gitu ya kan, membawa patung Dewi Kuan Im, menyembah Buddha gitu. Tapi mereka itu punya pandangan yang berbeda dengan Buddha di Nusantara sebenarnya. Karena mazhabnya beda. Kalau Buddha di Nusantara itu lebih ke seperti Buddha di Thailand. Kalau kita lihat di zaman sekarang pada waktu itu. Nah, jadi orang Tionghoa itu sangat adaptif terhadap agama. Jadi waktu mereka diperkenalkan dengan agama Islam, mereka kemudian mengadopsi ajaran Islam. Makanya kan banyak komunitas Muslim Tionghoa di Jawa yang juga banyak juga murid-murid dari Wali Songo ya orang Tionghoa juga gitu. Dan bahkan beberapa penguasa Islam di Nusantara itu beberapa banyak yang keturunan Tionghoa. Contohnya seperti Raden Pata gitu kan. Nah, mereka itu kemudian banyak mengadopsi ajaran-ajaran Islam di Nusantara juga, dan setelah mengenal agama Kristen banyak juga mereka yang mengadopsi ajaran-ajaran Kristen. Karena proses adaptasi tadi ya Mas. Betul Mas. Oke. Nah kalau ngomongin soal pecinan ya, saya pernah membaca bahwa pada saat mereka bermigrasi, masyarakat Tionghoa ini cenderung berkumpul bersama dengan komunitasnya, sesama migran dari Tiongkok atau Cina. Apakah itu yang menjadi cikal bakal tumbuhnya kawasan-kawasan pecinan ini di berbagai daerah di Indonesia, Mas? Kalau kita melihat pecinan-pecinan itu sebenarnya ada beberapa yang merupakan usaha dari penjajah sebenarnya. Jadi orang Tiongkok itu dianggap sebagai orang-orang yang harus dipisahkan dari rakyat kebanyakan gitu. Makanya kalau di Batavia itu ada blok khusus yang memang dikhususkan untuk orang Tiongkok, orang Tionghoa gitu. Nah, yang sekarang menjadi kawasan Glodok, kawasan Angke. Nah, itu dulunya memang kawasan yang dipersiapkan oleh orang Belanda untuk mengkonten orang Cina gitu. Berarti justru kalau menurut sejarah, kawasan pecinan itu dibentuk oleh penjajah untuk melokalisir orang Cina untuk udah di situ aja. Betul. Jadi kalau kita mau bandingkan kayak ghetto-ghetto orang Yahudi di Polandia gitu. Apa tujuan dari Belanda melokalisir pada satu tempat aja orang Cina ini? Biar mudah dipantau, Mas. Salah satunya. Biar mudah dipantau karena setelah mereka dibantai ya di Kaliangke dan memberontak, kan orang-orang Belanda takut ya mereka akan melakukan hal yang sama lagi. Jadi dengan mengumpulkan mereka di kawasan pecinan itu jadi mudah dipantau, mudah diawasi dan mudah untuk diatur lah gitu Mas. Jadi kemudian mereka dilokalisir seperti itu. Ini yang membuat juga mungkin koreksi Mas ya kalau salah. Apakah ada kecenderungan yang pernah saya dengar orang Tionghoa cenderung untuk menikah dengan sesama orang Tionghoa di khususnya paling tidak di Nusantara. Iya, betul Mas. Jadi beberapa orang Tionghoa itu mungkin lebih merasa nyaman gitu kalau misalkan mereka menikah dengan orang yang memang udah paham budayanya gitu. Jadi kan orang Tionghoa yang datang ke Nusantara itu kan
generasinya banyak ya. Ada yang datang dengan lajang gitu tanpa membawa apa-apa gitu ya kan. Nah, mereka yang datang tanpa membawa apa-apa itu yang kemudian mudah beradaptasi dengan budaya di Nusantara. Hanya mereka menikah dengan suku lokal. Maka kalau kita lihat contohnya di Palembang, itu kan banyak orang Palembang yang kalau kita lihat wajahnya cenderung oriental gitu. Iya, betul. Yang memang bisa dilihat bahwa memang ada pengaruh orang-orang Tionghoa yang datang ke Palembang pada waktu itu. Tetapi untuk generasi-generasi kedepannya, gelombang kedepannya itu mereka banyak membawa keluarga mereka itu datang dari Tiongkok ke sini gitu. Jadi mereka itu membawa keluarga mereka datang ke sini, membentuk keluarga mereka, dan kemudian makin banyak keluarga Tiongkok di sini ya kan, yang membuat mereka itu hanya lebih nyaman untuk menikah ke sesama orang Tionghoa gitu. Kenapa? Mereka udah paham lah budaya satu sama lain. Kalau mau urusan menikah, mau urusan komunikasi juga lebih mudah, berbisnis juga lebih mudah gitu. Yang membentuk paradigma mereka kalau menikah dengan sesama suku itu lebih baik daripada menikah dengan suku lainnya. Tapi tidak menutup juga masih banyak orang Tionghoa yang lebih suka bergaul dengan suku-suku lainnya gitu. Jadi memang kita tidak bisa melihat orang Tionghoa itu seperti monolit gitu, Mas. Iya. Karena memang mereka juga banyak paradigma dan banyak pemikirannya sendiri juga gitu. Nah, ini nyambung sama berikutnya, Mas. Yang gue pernah dengar juga kalau paling tidak di Indonesia hari ini kan ada sebutan Cina Medan gitu ya, ada sebutan Cina Surabaya, ada Cina Pontianak, ada bahkan tadi Cina Palembang. Nah, ini apa latar belakangnya mereka bisa disebut ada yang Cina Medan atau Cina Surabaya? Apakah sekedar hanya geografisnya aja atau memang ada perbedaan-perbedaan lain? Jadi memang banyak ya sebutan untuk orang Tionghoa gitu. Kalau kita melihat sekarang sih ya orang Tionghoa itu banyak disebut sebagai geografis karena memang perkembangan budaya juga, Mas. Karena memang kan Indonesia ini kan luas ya, Mas ya. Kita cenderung melihat latar belakang orang itu secara geografis gitu. Kamu orang mana? Oh, kamu orang Bandung. Tapi kita jarang mempertanyakan kamu itu apakah orang Sunda, orang Jawa, atau orang Batak gitu ya kan. Tapi kita melihat latar belakang geografis mereka karena lebih mudah menilai mereka secara geografis. Nah, sama seperti orang Tionghoa juga. Jadi banyak juga stereotip ya terhadap orang Tionghoa secara latar belakang geografis. Contohnya orang Tionghoa Medan itu pelit, gak suka berbaur. Orang Tionghoa Surabaya itu galak. Orang Tionghoa di Bangka Belitung itu kasar gitu ya kan. Padahal kalau kita mau lihat lebih luas, secara lebih holistik, ya semua orang itu pasti memiliki sifat-sifat yang tidak sesuai dengan stereotip. Kadang ada yang juga sesuai dengan stereotip. Jadi itu balik ke karakter manusianya aja sebenarnya. Kembali ke karakter manusianya. Jadi lebih sebutan-sebutan Tionghoa Medan lah, Tionghoa Surabaya itu mungkin bentuk sebagai kita lebih terbiasa dengan menilai seseorang itu dari latar belakang geografis mereka gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, sebenarnya orang Tionghoa itu kan banyak juga subculture-nya gitu. Contohnya seperti orang Tionghoa Medan itu kebanyakan orang Hokkien gitu ya kan. Orang Tionghoa Bangka Belitung itu kebanyakan orang Hakka, orang Kek gitu. Ada juga orang Kanton, ada juga orang Teochew gitu ya kan. Yang masing-masing pasti memiliki falsafah dan budaya sendiri sebenarnya gitu. Contohnya orang Hokkien itu merayakan Imlek di hari ke-9 gitu. Kenapa? Karena dulunya pernah ada situasi di mana orang Hokkien itu baru bisa merayakan Imlek itu di hari ke-9 gitu. Sementara kalau orang Teochew, orang Hakka, orang Kanton kan tidak mengenal hal seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya mau dibedah lebih jauh lagi, sebenarnya memang menilai seseorang berdasarkan latar belakang geografis kadang itu merupakan kesederhanaan yang terlalu sederhana kadang gitu jadinya. Tapi tadi balik lagi antara Tionghoa Medan itu memang atau Tionghoa Bangka Belitung, Tionghoa Surabaya punya falsafah, punya values hidupnya yang berbeda. Iya, Mas. Jadi mungkin lebih ke interaksi satu sama lain juga ya di kota tersebut ya. Kalau kita kalau kita lihat secara luas ya Mas ya, kalau bukan terkhusus ke orang Tionghoa aja ya, kadang kita lihat orang Surabaya orangnya gini, kita lihat orang Jogja orang gini, orang Jakarta orangnya gini gitu ya kan. Padahal sebenarnya kalau kita bedah lebih jauh lagi, sebenarnya memang ada hal yang lebih kompleks sebenarnya gitu. Mas, kalau gua maju lagi ya, dalam perjuangan bangsa kita menuju kemerdekaan ya, dari mulai Belanda, Jepang sampai akhirnya tahun 17 Agustus 1945, di mana posisi orang-orang Tionghoa ini dalam menempatkan dirinya pada saat Indonesia menuju untuk perjuangan merebut atau menjadi bangsa berdaulat merdeka ini? Di mana posisi orang Tionghoa? Kalau dari buku yang saya baca dari penerbit Komunitas Bambu, itu disebutkan bahwa ada 3 tipe orang Tionghoa gitu. Pertama, satu orang Tionghoa yang lebih berpihak ke Belanda,
orang Tionghoa yang lebih menganggap diri mereka itu orang Tiongkok, dan juga orang Tionghoa yang berpihak kepada kemerdekaan Indonesia gitu. Oh, jadi ada faksi-faksi juga. Ada faksi-faksinya juga. Oke. Jadi makanya kan banyak orang bilang ya kan orang Tionghoa itu berpihak kepada Belanda. Nah itu memang ada orang Tionghoa berpihak kepada Belanda. Tapi itu hanya salah satu faksi dari orang-orang Tionghoa ini yang ada di Nusantara pada waktu itu. Ada juga yang tadi yang kedua lebih ke arah mungkin ya udah mereka nggak peduli gitu. Betul. Ada juga yang membantu. Jadi mereka ada yang kedua ini lebih ke apapun yang terjadi di Nusantara bukan urusan gua. Saya kan orang Tiongkok gitu ya kan. Mereka lebih melihat diri mereka itu sebagai orang Tiongkok daripada orang Nusantara. Itu faksi kedua. Nah, faksi ketiga ini yang menarik karena jangan dibahas. Karena mungkin ada upaya penghapusan sejarah pas Orde Baru dulu ya. Jadi orang Tionghoa yang ingin berpihak pada kemerdekaan Indonesia itu justru yang banyak menghiasi awal mula proses kemerdekaan Indonesia, Mas. Contohnya seperti koran Simpo. Boleh dibilang koran itu yang banyak memuat literatur bahasa Melayu. Yang bahasa Melayu itu kemudian menjadi bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang gitu. Terus ada juga beberapa pejuang Indonesia yang berdarah Tionghoa. Contohnya Marsikal John Lee gitu. John Lee itu kan menjadi pahlawan nasional yang keturunan Tionghoa gitu. Usahanya itu adalah menyeludupkan senjata-senjata yang diperlukan untuk perjuangan kemerdekaan di Indonesia pada waktu itu. Itu kan sebuah pencapaian yang luar biasa gitu. Bakal sampai berusaha menghindari blokade Belanda, menghindari blokade Inggris gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat fraksi kembali lagi orang Tionghoa sebagai monolit, ya kita tidak akan melihat ternyata ada fraksi-fraksi juga di kalangan orang Tionghoa begitu, Mas. Berarti memang secara jujur kita nggak bisa menafikan memang ada peran dari masyarakat Tionghoa yang bermukim di Nusantara atau Indonesia ini dalam perjuangan kita merebut kemerdekaan ya, Mas ya. Ya, betul, Mas. Nah, terus Mas, gue mau nanya pada saat ini mungkin ada paradigma ya, stereotip kita menganggap orang Tionghoa ini orang yang jago berdagang, ya jago nyari cuan, atau mungkin juga orang-orang yang memang kaya lah ya secara ekonomi. Apakah ada latar belakang ya memang kenapa masyarakat Indonesia ini menganggap mereka ini adalah orang-orang yang tadi jago dagang, cuannya banyak atau kayak gitu bukannya? Mungkin karena memang latar belakang orang Tionghoa yang datang ke Nusantara itu kebanyakan memang pedagang gitu, Mas. Jadi mereka itu hanya memiliki pandangan kalau misalnya saya datang ke Nusantara untuk berdagang, saya akan mewariskan usaha dagang saya kepada anak-anak saya dan cucu-cucu saya akan melanjutkan usaha saya begitu. Nah, mereka punya paradigma begitu, Mas. Nah, itulah kenapa mungkin saya potong dikit ada perusahaan generasi pertama, kedua, ketiga. Oke. Jadi kan ada pepatah orang Tionghoa seperti begini. Biasanya perusahaan itu hanya bertahan sampai 3 generasi, jarang melewati generasi keempat gitu. Generasi pertama membangun, generasi kedua menjaga, generasi ketiga berfoya-foya gitu. Generasi keempat menghancurkannya gitu. Itu ada pepatahnya. Jadi kalau bisa lewat generasi keempat itu prestasi yang luar biasa gitu. Tapi kan pas zaman Orde Baru kan orang Cina sangat dibatasi ya pergerakannya gitu ya. Orang Tionghoa itu dianggap sebagai orang-orang asing gitu ya kan, yang perlu membuktikan loyalitasnya terhadap Indonesia gitu. Yang pada akhirnya itu membatasi gerakan mereka. Mereka gak boleh jadi tentara, mereka gak boleh jadi politisi, mereka gak boleh jadi PNS, gak boleh jadi polisi gitu ya kan. Jadi memang ada seperti itu di Orde Baru? Iya, memang tidak tertulis secara resmi. Tapi secara de facto memang diperlakukan seperti itu. Yang pada akhirnya membuat orang Tionghoa itu lebih suka ya berdagang aja, memang itu satu-satunya yang bisa mereka lakukan begitu. Mau jadi politisi gak bisa, mau jadi polisi juga gak bisa, mau jadi tentara juga gak bisa gitu. Padahal memang zaman Orde Lama banyak loh tentara-tentara itu dari kalangan orang Tionghoa juga ada gitu kan. Makanya waktu peristiwa konfrontasi Malaysia itu banyak orang-orang Tionghoa yang diterjunkan ke Malaysia gitu untuk menjadi komando melawan Inggris gitu kan. Nah, itu yang membuat pergerakan orang Tionghoa jadi terbatas gitu karena memang perlakuan diskriminatif Orde Baru gitu yang membuat mereka itu tidak punya pilihan selain berdagang aja gitu. Oke. Nah, dari sini mungkin gua coba ke trigger apakah akhirnya karena diskriminatif ini ada ekses di masyarakat yang memunculkan terminologi pribumi dan non pribumi.
Sebenarnya kalau mau kita tarik lebih jauh, istilah pribumi non pribumi itu kan sebenarnya istilah yang dibawa dan di-enforce sama Belanda, Mas. Oh, oke. Karena Belanda itu ingin membuat terminologi yang memisahkan orang-orang berdasarkan rasnya gitu. Ada Bumi Putra, ada keturunan Tionghoa dan Timur Jauh, ada juga orang-orang Eropa gitu ya kan. Padahal kalau kita lihat lebih holistik ya Mas ya, sebenarnya yang dimaksud dengan pribumi dan non pribumi itu apa sih Mas? Jadi apakah yang pertama kali mendiami wilayah Nusantara atau yang datangnya belakangan gitu kan kita belum dapat definisi. Belum ada definisi yang clear soal Iya. pribumi dan non pribumi ya. Betul Mas. Jadi ini kalau ditarik dalam sejarah sebagai bentuk upaya Belanda mengenforce pribumi non pribumi ini untuk memisahkan memang. Betul Mas. Jadi memang Orde Baru itu masih kebawa gaya feodalnya zaman Belanda gitu Mas. Oke, Mas, mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Sekarang Ayo. saya tarik ke global ya. Saat ini memang tidak bisa kita pungkiri Cina akhirnya menjadi salah satu negara superpower ya dengan kekuatan dagangnya ya utamanya. Nah, tapi aku percaya bahwa pasti ada latar belakang yang membuat mereka sampai pada titik ini. Padahal pembacaan saya bahwa awalnya Cina kan tetap aja negara terbelakang ya. Tetapi apa sejarah yang membuat menjadi satu milestone atau momentum dia sampai hari ini kita menganggap dia negara superpower? Apakah ada sejarah yang melatar belakangi proses itu semua? Jadi Tiongkok itu merupakan sebuah negara yang sangat menghargai sejarah mereka, Mas. Makanya mereka itu dengan bangga menyatakan, seperti yang saya bilang awal tadi itu, mereka dengan bangga menyatakan bahwa mereka itu punya 5.000 tahun sejarah gitu. Dan mereka menganggap kalau kalender mereka itu bisa dilacak hingga Kaisar Kuning, Yellow Emperor, itu pertama kali berkuasa gitu. Jadi mereka itu sangat bangga terhadap sejarah mereka itu. Jadi kalau hari ini kita ke Tiongkok, kalau kita tanya anak-anak muda di sana tentang sejarah, banyak yang bisa menjawabnya, Mas. Tanyalah mereka soal Mao Zedong, tanya soal Sun Yat-sen, tanya soal bagaimana orang-orang Tiongkok itu dipermalukan saat Perang Opium, yang pada waktu itu mereka diserang sama Inggris gitu ya kan. Mereka itu membuat mereka itu gak mau dipermalukan lagi dalam sejarah mereka gitu. Makanya dengan demikian, dengan belajar sejarah, mereka itu ingin menjadi bangsa yang maju gitu. Jadi kalau kita melihat kenapa Tiongkok bisa semaju sekarang, itu juga ada latar belakang pemikirannya juga, Mas. Memang mereka punya daya juang yang tinggi, daya tempur yang tinggi gitu ya kan. Tetapi yang mendasari daya juang yang tinggi dan daya tempur yang tinggi mereka itu kan ada dasar pemikiran mereka juga. Dan pemikiran mereka itu adalah bahwa mereka itu punya sejarah yang bisa dibanggakan gitu. Bahwa mereka tidak mau dipermalukan lagi di dalam sejarah mereka gitu. Maka mereka kemudian bekerja sekeras mungkin untuk bisa maju gitu. Supaya bisa duduk sama rata, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya begitu Mas. Nah, kalau mengutip tadi yang lo bilang ada daya juang yang tinggi, daya gempur yang tinggi. Apakah itu dari zamannya Deng Xiaoping atau mungkin Mao Zedong? Kalau mau ditarik lebih jauh lagi, sebenarnya memang bangsa Tiongkok itu sudah sangat terbiasa dengan yang namanya ketidakpastian di masa depan gitu. Karena mereka kan punya 4 musim dan setiap tahunnya itu pasti tidak pasti gitu. Mungkin nanti bulan depan bisa terjadi banjir yang membuat semua hal yang mereka tanam itu jadi gagal gitu. Mungkin nanti ada gempa bumi yang membunuh banyak orang mereka gitu ya kan. Jadi penuh dengan ketidakpastian. Ada musim dingin yang bisa membuat mereka itu tidak punya makanan sama sekali gitu ya kan. Jadi bagaimana cara mereka menghadapi itu ya harus penuh dengan persiapan gitu. Jadi dari dulu orang Tionghoa itu memang sudah punya paradigma bahwa masa depan itu gak pasti. Makanya untuk mempersiapkan masa depan itu kita perlu melakukannya hari ini gitu. Itu yang membuat mereka sangat bekerja keras ya Mas. Betul. Jadi zaman boleh dibilang Mao Zedong dan Deng Xiaoping, mereka itu memang mengadopsi pemikiran-pemikiran Marxis dari Jerman ya. Pemikiran-pemikiran Marxisme, Leninisme. Tapi pada akhirnya mereka itu sebenarnya membentuk pemikiran itu sesuai dengan paradigma orang Tionghoa gitu. Deng Xiaoping makanya bilang kan, kalau kita mau Tiongkok maju, kita harus bisa mengadopsi sosialisme dengan cita rasa Tiongkok gitu. Jadi dia menerjemahkan konsep Marx dalam local wisdomnya Tiongkok. Betul, Mas. Jadi ibaratnya Marxisme-Leninisme itu hanya alat untuk menggali lebih dalam lagi soal falsafah Tiongkok. Gitu. Jadi menurut mereka itu Marxisme dan Leninisme itu gak lebih dari pemikiran asing yang kita ambil kemudian kita kelola menjadi pemikiran sendiri. Gitu. Diadaptasikan dengan local wisdom di Tiongkok itu sendiri ya. Oke. Nah,
Seberapa jauh menurut prediksi Mas Daniel kekuatan Tiongkok ini akan mempengaruhi dunia kita ini ke depannya? Sebenarnya memang sudah mempengaruhi ya Mas ya. Maka kalau kita lihat kebijakan luar negerinya Amerika Serikat itu selalu menginclude Tiongkok gitu. Yang tidak ada dulu gitu. Kalau dulu kan kebijakan luar negeri itu kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu tidak pernah mempertimbangkan Tiongkok gitu. Tapi sekarang selalu Tiongkok yang mereka bicarakan gitu. Makanya kemarin Donald Trump kan baru dilantik ya jadi presiden, itu yang dia concern itu justru Tiongkok gitu. Bagaimana cara kita menerapkan tarif ke Tiongkok? Bagaimana cara kita membendung pengaruh dagangnya Tiongkok gitu ya kan? Jadi berpengaruh itu Tiongkok di dunia sekarang. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia, banyak barang-barang Indonesia itu ya berasal dari Tiongkok gitu, diimpor dari Tiongkok. Pengelolaan nikel di Sulawesi juga banyak diserahkan ke perusahaan-perusahaan Tiongkok gitu. Jadi memang sudah sangat mempengaruhi dunia, tetapi memang Tiongkok itu masih punya banyak tantangan, Mas. Kenapa? Mereka itu masih terlalu jauh lah dari ibaratnya seperti Amerika itu kan memang sudah sangat industrial ya gitu ya kan. Jadi kalau kita ke desa-desa di Amerika Serikat aja, mereka memang sudah sangat kuat gitu ya kan, secara ekonomi, secara GDP gitu. Tapi kalau di Tiongkok yang masih banyak dipertontonkan itu mungkin hanya di perkotaannya aja, seperti di Chongqing, Beijing, Nanjing, Shanghai gitu ya kan. Meskipun kota-kota tersebut memang GDP-nya banyak. Tapi kalau kita ke desa-desanya itu masih banyak PR-nya Mas. Masih perlu banyak yang perlu diperbaiki. Ini gitu, berarti berbicara soal pemerataan dan masih ada gap. Betul, masih ada gap urban dan mungkin rural di Tiongkok ya. Makanya banyak anak muda di Tiongkok yang lahir di desa itu kebanyakan pasti pindah ke kota gitu. Sementara kalau Amerika Serikat itu justru lebih merata gitu. Tapi balik ke pertanyaan saya tadi, dengan Amerika Serikat yang ketika mengeluarkan kebijakan mempertimbangkan Tiongkok, berarti posisinya sudah sangat diperhitungkan. Betul, bahkan seluruh dunia, seluruh kebijakan luar negeri dunia ini pasti mengikut Tiongkok masih gitu. Pertanyaan terakhir Mas Daniel, dari perjalanan cerita lo tadi ya soal Tiongkok itu sendiri dan mereka dalam masuk ke Indonesia dan sampai akhirnya menuju, apa yang bisa kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia mencontoh hal yang baik dari perjalanan sejarah bangsa Tiongkok ini? Banyak sih Mas yang bisa kita ambil pelajarannya dari Tiongkok. Pertama sekali kita harus melihat bahwa birokrasi itu bisa menjadi setan dan malaikat Mas. Kalau birokrasinya jelek, itu negara juga akan ikutan jelek Mas. Tapi kalau birokrasinya bagus dan nyaman dijalankan oleh warga negara, pasti negaranya maju Mas. Kalau kita lihat di Tiongkok kan, kalau mereka mau membuat sesuatu kan tidak ribet birokrasinya gitu. Kalau sementara di sini ya memang masih banyak rahasia umum terkait dengan proses birokrasi di Indonesia. Itu bisa kita pelajari dari bagaimana cara mereka manajemen PNS, bagaimana cara mereka mengatur birokrasi di negeri mereka, dan juga bagaimana mereka itu bisa melihat bahwa politik itu sebagai alat untuk memajukan warga negara, untuk memajukan rakyat, bukan untuk memajukan segelintir orang saja gitu. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan di Tiongkok sana mereka itu selalu dikendalikan oleh pemerintah pusat gitu. Jadi mereka tidak diizinkan untuk sampai mengeruk kekayaan pribadi gitu. Semua yang kita kerjakan itu harus ujung-ujungnya itu ke kemaslahatan bersama gitu. Jadi tidak ada istilahnya itu hanya memperkaya diri sendiri untuk menguntungkan perut sendiri, nggak ada di sana. Itu yang bisa kita pelajari. Tapi the top of all, kita harus belajar dari bagaimana mereka memandang hidup ini, Mas. Falsafah kehidupan orang Tiongkok itu adalah merasa bahwa masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Jadi untuk menghadapi masa depan, kita harus bisa mempersiapkan itu di masa kini. Dan bagaimana cara kita untuk mempersiapkan masa kini? Kita harus belajar masa lalu, Mas. Harus kembali belajar sejarah. Ini bukan saya bilang karena saya dari Neostoria, tapi memang kenyataannya seperti itu, Mas. Mereka sangat menghargai sejarah. Makanya kemudian itu membuat falsafah mereka itu banyak berorientasi ke pengembangan menuju masa depan. Bahwa kita belajar masa lalu untuk mempersiapkan di masa kini, untuk supaya masa depan kita itu bisa stabil gitu. Karena masa depan kan penuh dengan ketidakpastian. Jadi bagaimana cara supaya kita menghadapi itu ya dengan mempersiapkan sebaik mungkin di hari ini gitu, Mas. Jadi, berarti memang ini soal mindset yang harus kita juga contoh. Bagaimana mindset mereka menghadapi ketidakpastian, ya itulah yang membuat mereka gigih, ulet,
tekun, Betul, konsisten Mas. dan komitmen. Itu yang membuat akhirnya mereka hari ini bisa menjadi negara yang sangat diperhitungkan ya. Oke. Mas Daniel, Oh, iya, thank you Mas. banget Siap, Mas. udah nemenin gua belajar ya Siap. soal Terima kasih Cina banyak ini. juga, Mas. Ya gue berharap tadi ya semua perbincangan kita ini ada hal yang baik yang bisa ditangkap oleh teman-teman yang lain tentang bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi bangsa yang lebih baik karena udah ada contohnya ya kan, dan kita ambil yang baik ya kan, Betul, Mas. supaya kita menjadi bangsa yang besar mungkin di suatu hari nanti ya, paling tidak di generasi Mas nanti 2045. Thank you Mas Daniel. Oke. Sukses terus buat Neo Historia. Siap. Terima kasih banyak, Mas. Sampai ketemu lagi ya. Oke, Thank you. siap. Sukses juga untuk Muda Budaya. Thank you. Oke. Thank you Mas Daniel. Siap, terima kasih, Mas. Yuk makan kita. Oke, siap.